الشفاعات وهذا مطلبي يا نبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita tawassul dulu ya, kirim-kirim Fatihah kepada Nabi Muhammad kita orang-orang kita. Mudah-mudahan beliau bangga dengan cucu-cucunya, anak-anaknya, dan setelah itu sebagai anak sahabat. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa usrihi wa furu'ihi wa khawasihi wa alihi wa tabi'an tabi'an wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi fadlika wa rahmatika ya arhamar rahimin ya Allah karim. Syukur lillah wa lakum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Thumma jami'al anbiya'i wal mursalin wasyuhada'i was-salihin wal awliya'i wal malaikati muqarrabin wa syahadatul rabbina wa dhalina fi rahmika wa barika. Thumma jami'al jami'al masyayikhina wa masyayikhina wa masyayikhina wa masyayikhina khususan fi khususan khassa fi man qala khassa wa fi kulli qadar. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Nafa Allah bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid darain. Amin amin ya rabbal alamin. Syukur lillah lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. ثم إلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ثم إلى جميع العلماء العاملين والمصنفين خصوصا مصنف بهذا صحيح القواعد الوصفية الشيخ محمد بن أبي بكر الوصفي أرضى الله بعلومهم وبأسرة الدليل من يا رب العالمين. ثم إلى جميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأسرنا وفروعنا وأخواتنا وأهلنا خصوصا أبينا وأمنا وجدنا وجدتنا. Sebutin bapak, ibu, kakek, nenek, ibu yang sudah meninggal, mudah-mudahan lepas Tuhan. Jiwa وصلهم وفروعهم وأخواتهم وأهل بيتهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. الله بعلومهم وبأسرارهم بتابعنا من يا رب العالمين. ثم لجميع عائلتنا أزواجنا وأولادنا وبناتنا وأولادنا وأخواتنا في الدنيا والآخرة. Sebutin istri, anak-anak, hajat kita, hajat keluarga, hajat akhirat. Sebutkan nama pasukan Indah seribu nama Allahumma hasin wa qadna min hajatina. Allahumma ij'alna min ahli al-ilm wal khair wa warzuqna bil istiqamah wa warzuqna bil husn al-khatimah. Amin ya rabbal alamin. Tabara jami'a talamina fil miladina kama qala khususan man yaqum hadha al-majlis. Allahumma hasin wa qadna min hajatina. Allahumma iftah lana futuha al-arifin wa hikmatik wa ansur alayna bi rahmatik wa dhakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma alimna 'anna na'rifu biha wa bi rabbal alamin wa hikmatik. النبي بسرعة عدد الملائكة
Beliau berhalangan, mohon maaf saya diminta untuk membadalkannya. Kalau nggak salah Fathul Qoribin hatam ya? Karena Fathul Mu'in susah itu Pak. Untuk kalau yang bacanya nggak jago-jago banget itu beda. Jadi kalau baca Fathul Mu'in itu harus baca pakai syarahnya, namanya I'anatul Talibin. Atau misalkan salahnya satu lagi ada Bughyatul Mustarsyidin. Kita masuk ke hadis yang kedua dari kitab Ushul. Dulu hadis yang pertama itu cerita tentang Sayyidina Umar melepaskan seekor burung pipit atau burung ushul. Itu berdasarkan atau mensyarahkan hadis irhamu man fil ardh yarhamkum man fis sama. Sekarang hadis kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadits ats-tsani. An-nahyu 'anil ya'si min rahmatillah. Al-haditsu adapun hadis ats-tsani yang nomor 2. Itu an-nahyu larangan. Anil ya'si. Anil ya'si daripada berputus asa. Dan rahmatillahi daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Larang banget kita berputus asa. Larang banget berputus asa. Kalau nggak punya duit sehari biasa aja Pak. Ada yang nggak punya duit tiap hari. Ada yang puasa sebulan bulan Ramadan, kita puasa sebulan Ramadan biasa aja Pak, sabar ibadah. Ya, ada yang puasa tiap hari sepanjang tahun, sepanjang bulan. Aku biasa-biasa aja kok. Ada yang baru resign dari perusahaan, dari pabrik, biasa aja Pak. Ada yang dari SMA sampai tua nggak pernah terima di pabrik. Bismillahirrahmanirrahim. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Sebenarnya kalau Ibnu Mas'ud bukan anhumah. Kalau Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Ibnu Amri, Ibnu Abbas, itu adalah mereka yang dinamakan periwayat hadis hum min abadillah, orang-orang yang namanya Abdullah, dianya anaknya ini si Abdullahnya ini sahabat, bapaknya juga sahabat. Ada sahabat Nabi punya putra sudah dewasa, banyak yang namanya Abdullah. Satu Abdullah bin Mas'ud disebutnya Ibnu Mas'ud. Siapa lagi? Abdullah bin Umar disebutnya Ibnu Umar. Siapa lagi? Abdullah bin Amr bin As disebutnya Ibnu Amr. Siapa lagi? Anaknya paman Nabi Abdullah bin Abbas disebutnya Ibnu Abbas. Maka biasanya radhiyallahu itu enggak anhuma, tapi anhuma. Radhiyallahu semoga Allah meridhoi, radhiyallahu semoga Allah meridhoi anhuma terhadap si Abdullah dan bapaknya. Namanya hum min abadillah, mereka yang namanya Abdullah. Oke. Abdullah bin Mas'ud berkata, isi perkataannya Abdullah bin Mas'ud, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala bersabda, siapa yang bersabda? Rasulullah yang Nabi Muhammad yang dari utusan Gusti Allah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa tambah rahmat sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu Nabi Muhammad bersabda sallallahu alaihi wasallam, Al-Fajr. Dauhnya kanjeng Nabi sabdanya adalah Al-Fajr. Al-Fajr utawi wong kang dosa. Adapun orang yang berdosa, Ar-Raji, yang mengharapkan rahmatullahi ta'ala, terhadap rahmatnya Allah Ta'ala, itu aqrabu lebih dekat ilallahi terhadap Allah minal abidi
ketimbang atau dibandingkan daripada seorang abid, seorang yang ahli ibadah, al-muqniti yang memutus rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan contohnya begini, ada orang berdosa, tapi dia tobat, kemudian dia merasa Allah itu, dia yakin Allah itu Ghafur, Allah itu Maha Pemaaf, Rahimun, sandinya Ghafur itu Rahimun, Ghafur Rahim, dan Allah Maha Sayang. Artinya kalau misalkan udah dimaafin nama Allah, dikasih rahmat lagi. Saya anak bapak nih, saya bandel nih, jangan main bola, pulang sekolah pulang jangan main bola. Sampai aku masih doa sama bapak nih, dibilangnya jangan main bola, capek sudah. Maafin ya, besok ada lagi. Dimaafin nih. Kira-kira besok nih berangkat sekolah paginya dikasih jajan ya saya? Masih. Karena saya sudah minta maaf dan orang tua pasti sayang terhadap anaknya. Sama kalau misalkan ada seorang hamba taubat, kemudian dia minta maaf sama Gusti Allah, pasti Gusti Allah pasti Rahimun, Allah maafin, Ghafurun, Allah kasih rahmatnya lagi Rahim. Ini bulan haji. Suatu ketika salah satu guru saya, namanya Ki Haji Mustafa Bisma, beliau lagi mimpin kelompok haji dari Pondok Angkat Rembang. Kemudian di sana nih, ketika sampai di sana ada salah satu jamaahnya nih suami istri. Kan salah satu, berarti salah dua ya, bukan dua. Suaminya itu tahu-tahu hilang nih. Suaminya pas lagi jamaah itu hilang, lagi lontar jumroh hilang. Oh nangis terus istri itu saja belum. Tahu-tahu berapa hari kemudian suaminya pulang, pakaiannya udah rapi, pakai batik lagi, pakai peci lagi, pakai sarung lagi, dan halal di suaminya. Subhanallah, bawa buah-buahan asli Indonesia, dibawa ke hotel. Nangis suami istri, nangis. Arif Gusmus tuh gumun. Emang kenapa? Ceritanya gimana? Saya ini bahagia. Saya jatuh pas lagi mau jamaah. Akhirnya saya dipukul sama orang Arab, datang 2 orang. Sampai jamaah selesai terus jamaah yang pertama, kedua, kemudian sampai pada kemudian hari dikawal orang itu. Wah, ini bukan orang biasa. Dulu ceritanya bagaimana? Beliau cerita tuh, ini si kakek, ini si suami itu udah kakak. Dia cerita begini, Gus, aku tak pernah. Istri saya dulunya di kupu-kupu malam. Tahu ya kupu-kupu malam? Berhubung dengan zina dan dosa. Saya ini pelanggan. Lalu suatu ketika saya minta, karena saya pelanggannya, saya tresna, mulai saya jadi cinta dia mau nggak tahu. Berapa terusannya sekali? Aku tak tahu. Kalau sampai tahu, tak kasih ke mucikari sampai. Ditebus ke mucikarinya, dibawa pulang, digunakan sampai pergi haji. 2 orang yang namanya pendosa, tapi dia pengen taubat, dia merasa rahmatnya Allah itu dekat. Dan tadi dibandingin nama kita ini, dibanding misalkan kita ahli ibadah, tapi kita selalu menyesali perbuatan dosa, kita selalu bertahadduts. Tahadduts minimal, misalkan tahadduts minimal.
Kita mengajar-ajar dosa mulu, bercerita tentang dosa mulu gitu. Waduh, bagi Ustaz, dulu saya mau preman pegang pasar sehat, semua juga takut mas. Saya datang betul kepada pengumpul, Pak Ustaz, saya ceritain. Oh, saya ceritain, apalagi ceritain ke anak kita. Wah, dulu bapak mau kulit pondok, wah bandel begini. Anak kita jadi bandel, bapak belajar bandel, maksud mengapa? Bapak kau preman, maksud nggak jadi preman? Ya. Jadi begitu. Jadi misalkan orang yang bertobat tapi dia merasa Allah itu Ghafurun Rahimun, itu lebih baik dibandingin orang yang ahli ibadah tapi dia merasa putus asa. Apalagi dia terhadap gitu, dia mengajar-ajari, dia cerita, muhadasa, mengobrol tentang dosa-dosa yang masih berlalu. Atau hadis ini bisa ditafsirkan juga begini. Dia tidak memutus rahmatnya Allah ke dia, tapi dia memutus rasa asalnya seseorang terhadap Allah. Maaf begini, memutus rasa harapannya seseorang kepada Allah. Ada tukang cilok sholat, bajunya seadanya, cuma untuk orang. Kita sebagai DPM lakukan, Mam, itu kalau sholat ada rapihan dikit. Dia merasa itu udah pakaian terbaiknya dia udah mau sholat itu udah alhamdulillah. Kita kalau begitu dia malu, besok dia mau sholat lagi. Malu gak punya baju, sholat di masjid yang bagus, berhasil kayak pantas. Ada orang gak pernah sholat, kita putus rasa harapannya atas rahmatnya Allah. Silahkan begitu. Orang gak pernah sholat datang ke masjid, tumben bro sholat. Nggak ada mau masjid, padahal cuma 3 rakaat dari rumah. Besok nggak sholat lagi dulu yang kedua. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala akhbarana. Kemudian akhbarana an Zaid mengabarkan kepada kami yang namanya Zaid bin Aslam. An Amr dari sahabat Umar anna rajulan kana fil umami al-madiyah. Ada seorang laki-laki fil umami al-madiyah pada masa yang lalu. Ya. Kemudian dia jitahidu fil ibadah. Dia bersungguh-sungguh dalam ibadah. Wa yusaddiqu ala nafsihi, dan dia mematahkan, mendisiplinkan dirinya. Wa yaqtahu an-nasa bi rahmatillah, tapi dengan disiplinnya dia, dengan glamour beribadahnya dia malah memutus rasa harapannya manusia terhadap rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang ini mati, kemudian orang ini mati. Qala ya Rabbi, kemudian orang ini berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, mana indak, wahai Tuhanku, mana jatah saya? Saya udah ibadah, mana jatah saya? Dia minta begitu. Faqala, kemudian maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, an-nar, jatah lu di neraka. Qala ya Rabbi, fa inna ibadati, wahai Tuhanku, kalau begitu mana ibadahku yang dulu, mana ganjarannya, mana pahalanya, mana ujrohnya, wajib ihadi, mana kesembuhanku yang dulu, kau kemanakan, kau lupakan ya Allah. Faqala, kemudian Allah berfirman atau menjawab terhadap pertanyaan tersebut, innaka kunta taqnatun nasa min rahmati, sesungguhnya engkau perbuatanmu, ibadahmu tadi malah memutus perasaan, asa seseorang, harapan seorang manusia terhadap rahmatnya Allah. Fitnahnya waktu ini. Wa aqnatu al-yawm min rahmati, dan hari ini aku yang memutus rahmat untuk diri. Selesai Pak? Jadi dulu ada orang yang ahli ibadah, dia ketat, dia disiplin sampai orang lain jadi minder, sampai orang lain
Kebayang misalkan semua DKM seragamnya gamis, pakai gas, sarungnya PHS. Terus yang bukan DKM, risiko. Gak enak, bukan levelnya gitu. Dakwahnya Nabi nggak gitu, dakwahnya Nabi gitu. Dakwah Nabi adalah lisannya kaum mihim. Dakwahnya Nabi sesuai lisan, sesuai ucapan, sesuai karakter, sesuai budaya suatu kaumnya. Jadi jadilah Islam yang inklusif, tidak dari Islam yang eksklusif, akhirnya membuat orang menjadi merasa patah hati terhadap rahmatnya Allah. Kalau kita membuat patah hati seseorang atas rahmat Allah, maka jangan salah kalau misalkan nanti dibuat patah di akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aduh, ini agak serem. Bagi saya yang bukan saya ngajak Quran. Contoh yang jelasnya Gimana? contoh yang jelasnya memutus rahmat Allah. Iya. Bapak ibadah nih. Bapak ibadah mana rahmat Allah? Rabbil firli warhamni wajburni. Rabbil firli, maafkan saya, warhamni, rahmatilah saya, wajburni, dan angkatlah saya, maafini dan maafkan semuanya. Itu kan kita pernah ngomong. Orang nggak jadi ibadah rasanya gimana? Gara-gara kita yang tadi misalkan cuma buat tukang cilok yang pakaiannya seolah nggak pantas, tapi kan tetap menuntut maul. Ada preman tobat kita tegur tak jadi sholat. Itu kita membuat orang jadi merasa putus atas rahmatnya Allah. Tidak malah hari semangat. Bapak kalau misalkan bapak nih DKM kedatangan sama orang yang mualaf, dihapus, didorong loh, diberi sarung, diberi sajadah, diberi apa lagi, baju koko, diberi peci, dihapus lagi, moralnya tidak ibadahnya ibadah. Tapi kalau misalnya jalannya salah bagaimana? Suka baca novel kan? Dulu ada kumpulan cerpen karangan kakak kelas saya, namanya Dr. K. Haji Abdul Rahman Al-Rokisi. Terbitan Rosdakaria Bandung, terbitan Rosdakaria Bandung. Namanya pengarangnya Abdul Rahman Al-Rokisi. Jadi ada seorang syekh. Dia bersahabat sama seorang pendeta. Ceritanya 24 tahun dia bersahabat. Sampai pendetanya ini masuk Islam, tertarik dia masa ini dia masuk Islam. Merasa udah cudin, udah gol, udah berhasil. Syekhnya ini melimpahkan tugas keagamaannya membimbing si pendeta yang mualaf dia berikan kepada muridnya. Sama muridnya diajak ibadah. Ibadahnya bukan main, semua sunnah dijalani. Hari pertama malam habis isya dia sholat. Besok pagi sekarang mandi jinabat, mandi besar. Siapa tahu dulu pernah keluar sperma, pernah mandi jinabat. Sholat subuh Pak. Sebelum sholat subuh kita sholat fajar 2 rakaat kayak 2 rakaat ada sholat subuh. Mau tidur jangan tidur dulu Pak, taklim. Ngaji dulu sampai suruh, udah suruh nih Pak, jangan tidur dulu, sholat 2 rakaat pahalanya seperti orang yang umroh. Udah mau tidur, jangan tidur dulu Pak, udah ada ibadah yuk buat sholat besok, buat pagi itu. Habis itu sholat duha, baru nih jam 11 kita tidur Pak, nanti nunggu jam 12 namanya tidur Pak. Bangun dulu Pak, berarti wudu, sholat qabliyah 2 rakaat yang bagus seperti itu Pak, 4 rakaat tapi 2 rakaat. Sholat zuhur Pak, 2 rakaat terus sampai tahajud, sampai mujahadah, sampai ditutup dengan sholat yang namanya sholat subuhnya lagi dia suara kesehnya, dia maaf, Islam terlalu berat buat saya. Kalau begini saya nyerah, nggak bisa saya. Dia ngawal saya cuma
itu pendeta, gue bikin dia masuk Islam, cungkin ke Islam 24 tahun setelah. Lu bikin dia murtad cuma dalam waktu 24 jam. Oke? Ya. Miris itu ya, miris ya. Miris. Jadi jaga etika. Maka misalnya salah satu ada cerita yang masyhur. Dulu ada sahabat namanya Sa'labah bin Hatib. Ketika semua sahabat itu sholatnya nih beres, pakai pakaian yang bagus, dia sholat pakai gamis istrinya. Nggak pernah dikir. Sa'labah bin Hatib kabur lagi, jangan tanya lagi. Pak sini Pak. Mana nih? Kenapa kalau misalnya sholat nggak dikir? Ya ini gamis saya satu-satunya. Istri saya di rumah lagi ngeribu, dia nggak pakai baju. Saking dia pengen ibadah. Dari situ Sa'labah minta didoain Nabi, yang Nabi doain saja wah, terus ya tiga kali doain tidak pernah. Akhirnya tapi dia salah satu sahabat yang menolak atas kewajiban zakat. Akhirnya turun khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha saudara. Tapi ada salah satu cerita sahabat lagi, masalah Jabir. Sahabat Jabir itu umurnya panjang ketika sahabat tadi sudah pada wafat, masih ada Jabir, sahabat Jabir bertemu dengan generasinya yang namanya generasinya tabi'in adalah orang yang bertemu dengan sahabat dalam keadaan Islam. Jadi ini cucu muridnya kanjeng Nabi gitu ya, nggak langsung ketemu kanjeng Nabi, tapi dia berguru bersyahadat terhadap para sahabat. Terus Jabir ini sholat cuma pakai sarung, nggak pakai gamis, nggak pakai sorban, nggak pakai ubah-ubah, dia ikat lehernya, sarungnya dia ikat ke belakang ke sini, jadi keteknya kelihatan dia sholat. Karena dia merasa diri semua orang pada sholat udah bagus semua pakaian. Begini bahaya katanya. Nanti umat besok nih akan meneruskan bahwa sholat harus pakai kafir, pakai gamis, pakai minyak wangi, pakai segala macam. Orang pegawai, orang PT nggak bisa sholat yang namanya pakai celana. Dirombak tuh meja. Dia sholat begitu kemudian ditegur sama tabi'in. Kapan terus engkau seorang sahabat yang jadi begini. Saya melakukan ini menegakkan syariat yang namanya sholat hanya cukup menutup aurat laki-laki baina surah wa rukbah. Pusarnya ketutup, dahulunya ketutup, itu sudah cukup. Tapi kita kan pakai maksimal Pak ya? Tidak. Allah itu indah. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah. Kita pengennya keindahan. Itu cukup diterapkan di diri kita. Kita pengen sholat kelihatan ganteng. Kita sholat itu kita sontok kepada Gusti Allah, ngobrol sama Gusti Allah, minta sama Gusti Allah, pakai pakaian yang ganteng. Bapak saya ketemu kayak Gus Bato ini tak mungkin pakai celana jeans, pasti pakai pakaian rapi, sonok, tuan guru. Tapi kalau ada orang yang semampunya begitu, semampunya segitu saja, cukup menutup aurat saja, baju kita jangan dipakaikan ke dia. Apa yang kita tasawufkan jangan harus dipaksakan kepada dia. Kira-kira. Tapi ini saya mau cerita Maulana tadi. Bagi saya agak sekedar sedikit gambling, sedikit taruhan. Saya punya majelis taklim Quran, bapak-bapak, ibu-ibu, terutama ibu-ibu. Dari muridnya 23, hari ini sisa 7. Bapak-bapak dari muridnya aslinya 13, hari ini sisa 5. Yang lainnya itu rendah. Karena saya benerin bacaannya saya benerin. Jadi bagi seorang guru Quran itu kan wajib membenerinnya, karena wafat tidak beradakan tajam. Baca Al-Quran dengan cara yang tajam. Tapi bagi bapak-bapak, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, tidak hanya ke atas. Susah kalau satu Rasulullah a'udzu alamin rahmatullah. Alhamdulillah
bapak saya sakit, ibunya sakit. Anaknya sakit boleh, anak si sakit boleh. Bapak saya sakit, sakit tapi bahagia. Saya berpikirnya, saya berpikir bahagia dunia, bahagia dunia. Sakit matanya kebakar, anus gosong, bau sakit. Kau pak bela sawah semua. Ngambek utama datang. Bagi saya mengambil koreksi buat diri saya. Ketika saya mengajarkan ada yang ngambek nggak mau datang lagi, apakah saya mohon maaf termasuk orang yang memutus dari rahmat Allah? Sampai saya masih jadi muhasabah buat saya. Yang kalau bapak ngaji sama saya, terus saya kalau ngaji ini mah nggak perlu benerin ya. Bapak ngaji sama saya 20 orang, besoknya 19, besoknya 18, besoknya terus waktu masih jadi ramai juga. Karena saya ngajarkan kira-kira saya bukan ke mereka. Oh, saya ada Quran, ada orang kabur. Jadi nggak pernah pokoknya hari kono yang ada Ustaz kono kalau misalnya kita bosan datang yuk, sholatnya di rumah aja. Memutus nggak saya datang rumah. Padahal saya cuma pengen mendengarkan bahwa tidak bakal ada tarifin. Bacalah Quran dengan secara memang tawahannya juga. Kalau ngaji Quran itu kalau dapat besiknya bagus, saya kompak jadi samurai aja nih. Bagus gila. Tapi kalau dapat besiknya besi rongsokan, di tempat mau harta bertua. Nah, sudah saya kira itu saringan alam. Itu saringan alam. Ruwiyan Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan lam ya'mal khairan qattu illa tauhid. Bahwasanya ada seorang laki-laki lam ya'mal khairan, dia tidak pernah berbuat kebaikan qattu sama sekali illa tauhid, kecuali dia pernah bertauhid. Falamma hadarul maut, ketika datang kepadanya al-maut, kematian, qala li ahlihi, kemudian dia berkata kepada keluarganya, idzan ana mutu fahyuni bin nar, idzan ana mutu, saya hari ini mati, tolong bakar saya fahyuni, tolong bakar saya dengan api, hatta tad'uni Ramadan, sehingga saya jadi keping-keping debu. Tumadani fil bahri, kemudian tebarkanlah diriku atau apa namanya debuku fil bahri, di laut, fi yaumi ketika ada angin. Fa'alu, maka kemudian keluarganya melakukan berita tersebut. Fa idza huwa fi qabdatillahi ta'ala, fa idza huwa ketika dirinya fi qabdatillahi, di dalam genggamannya Allah, ketika dia dekat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma hamduka ala ma fa'alta, kata Allah begini, apa yang telah hamduka membebanimu sehingga mahamduka ala ma fa'alta, apa yang membebanimu sehingga kau minta melakukan tadi, minta melakukan artinya dibakar sampai menjadi debu. Qala, makhafatuka, yang membuatku melakukan hal tersebut adalah takutnya diriku terhadap engkau ya Allah. Katalah, kenapa sih begitu? Bahasa kita begitu. Kenapa engkau melakukan begitu dan dibakar? Alasannya apa? Katalah tersebut, saya takut, saya malu ketemu jenazah. Kemudian Allah memaafkan dirinya dengan sebab hal
Ini cerita ini saya memberikan tafsirnya begini, memberikan takwilnya begini. Satu, man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Siapapun yang pernah bilang la ilaha illallah selama hidupnya, dia matinya masuk surga. Terserah mau masuk ke surganya itu bagaimana caranya, itu udah sekian usul. Kalau misalkan di mazhab kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, bisa jadi kalau dia punya dosa-dosanya dulu di akhirat, ya namanya orang punya iman, nanti malaikat malik kalau dijawabin kami begini, duduk nasihat, kamu tuh cari seseorang yang masih ada imannya, diambil tuh orang beriman, diambil semua, kemudian dibawa dipindahkan kepada surga. Jadi yang khalidina fiha abada, yang kekal di dalam neraka adalah alladzina kafaru, orang-orang yang kafir. Orang beriman enggak, dia hanya pencucian saja. Tapi nanti ketika diambil dipindahkan ke surga, berarti nanti dia akan menjadi surga. Gitu. Satu itu. Yang kedua, bahwasanya di luar ibadah maghfirahnya Allah lebih tinggi. Dulu banyak belum ada ini. Dulu zamannya Nabi Musa, ada orang tobat, ini ada kejadian soleh. Ada orang tobat, pembunuh, preman tobat. Misalkan dia rumahnya di sini, di Pulau Mutiara. Dia nanya, saya mau ketemu Ustaz, saya mau tobat. Oh, ada tuh katanya. Di Limpok katanya. Mohon maaf kalau misalkan ada kesesuaian nama dan tempat atau ada kebetulan darah. Dia udah mau bunuh 99 orang, dia pengen tobat, dia sholat ke Ustaz. Boleh nggak saya bantu? Boleh, maaf, bukan apa, itu apa? Enak banget, santai aja. Dosanya apa ya? Saya udah bunuh 99 orang. Astagfirullah. Berat. Ada sebel bilang dia bunuh lagi. Saja dia bunuh benar orang itu, preman itu membunuh 100 orang. Jadi Nabi Muhammad itu hari Nabi Muhammad ini. Jadi dalam mimpinya Nabi Muhammad itu kadang ketemu Nabi Musa, kadang ketemu Nabi Isa. Kemudian ketika mendusin atau bangunnya Nabi Muhammad esok hari dia bercerita kepada sahabat. Nabi Muhammad yang cerita. Ada itu dia bersolid ada. Kemudian dia nanya lagi, kalau gitu ada lagi nggak? Nanya orang itu. Ada lagi nggak Ustaz yang bisa anterin saya tobat, memberikan jalan saya tobat? Bahasa sekarangnya sapi itu tobat. Ada belakang pasar sekarang, Robogan, Kiai Fatoni, belum nyampe tempat Kiai Agus Fatoni, dia udah mati di jalan. Mati dia tidak ada apa misalnya. Dia mati nih karena dia punya niatan ingin tobat. Ini malaikat rahmat turun, malaikat azab turun. Bahasa kitanya itu berdebat lah mereka. Mujadalah berdebat. Kejadian dia pengen tobat katanya. Dia pengen tobat. Jatah saya niatmu ini teman niat udah baik nih. Walaupun belum terlaksana, enggak. Ada malaikat ada. Dia terakhir kelakuannya habis membunuh orang. Kata Allah gini, coba dihitung aja TKP terakhir ke tempat kejadian. Dari tempat kejadian dibanding dia mau ketemu Tuan Guru Agus Fatoni, dekatan mana? Ntar yang paling dekat itu jatahnya. Itu Allah tuh kasih kode, kasih perintah, kasih amat ke bumi. Bumi yang tadi jadi tempat TKP, tolong anda melipat. Sorry. Bumi yang anda tempat ke arah mana nih? Pertobatan nih, ke arah Agus Fatoni, tolong lipat. Ada buminya ke arah sana teman-teman yang tadinya 3 kilo cuma jadi 1,5 kilo.
jatahnya